Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtarudin. Saya dari kelas 4D Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang, akan menjawab seluruh soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama, yaitu soal yang pertama ada, jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren, dan berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Nah, adapun pengaruh filsafat pendidikan Islam, yaitu bagaimana caranya filsafat pendidikan Islam ini dengan tauhid sebagai pondasi, dengan tauhid sebagai landasannya, yaitu untuk mengarahkan praktik pendidikan di madrasah dan pesantren pada integrasi ilmu, tepatnya pada integrasi ilmu akliyah atau nakliyah, dengan merujuk pada penekanan kepada akhlakul karimah atau berakhlak yang mulia, dan pembentukan insanul kamil atau untuk menjadi manusia yang sempurna yang mengikuti kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Adapun contohnya, kurikulum yang mengaitkan konsep sains dengan ayat Al-Quran, serta pemahaman adab dan etika dalam interaksi sehari-hari santri. Nah, serta visi misi dari lembaga yang berorientasi pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Adapun soal yang kedua, yaitu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia. Nah, adapun perbandingan daripada filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. Nah, jikalau filsafat pendidikan Islam itu berlandaskan kepada teosentrisme atau kepada ketuhanan atau kepada ilahi atau kepada ilahi, dan menekankan wahyu sebagai sumber utama serta kebenaran, dan bertujuan untuk membentuk manusia yang lebih baik lagi, untuk membentuk manusia yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sedangkan filsafat pendidikan Barat ini umumnya atau bisa kita sebut dengan antroposentris atau berpusat kepada manusia atau 100% dengan pemahaman akalnya. Nah, mengandalkan rasio dan pengalaman atau bisa disebut dengan empiris, dan fokus pada pengembangan potensi individu untuk kehidupan duniawinya saja, tidak mementingkan kehidupan ukhrawinya. Adapun kelebihan daripada filsafat pendidikan Islam, yaitu memberikan landasan nilai yang kokoh dan kuat serta transenden, integritas spiritual, dan pendidikan dalam pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam. Nah, adapun kekurangan daripada filsafat pendidikan Islam itu ada potensi kurangnya adaptif terhadap perubahan zaman jika interpretasi kaku. Nah, adapun selanjutnya kita berlanjut kepada kelebihan daripada filsafat pendidikan Barat. Kelebihannya yaitu ada mendorong pemikiran kritis, inovasi, dan adaptasi terhadap perkembangan zaman, terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dan adapun kekurangan daripada
filsafat pendidikan barat ini yaitu ada potensi sekularisasi nilai serta individualisme yang berlebihan, artinya mementingkan diri sendiri daripada orang lain, serta dan krisis akan makna. Jadi selalu menanyakan makna, ini maknanya apa, dan selalu bertanya-tanya. Dan adapun soal yang ketiga yaitu jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam serta elemen-elemen pendidikan yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, adapun di dalam kerangka kerja daripada filsafat pendidikan Islam, yaitu di dalam ruang lingkupnya filsafat pendidikan Islam ini meliputi yang pertama ada ontologi. Nah, ontologi ini layaknya hakikat realitas seperti alam, Allah, alam semesta, manusia, dan ada epistemologi yaitu sumber dan cara memperoleh pengetahuan. Contohnya seperti wahyu, akal, panca indera, dan lain sebagainya. Dan ada yang itu meliputi aksiologi. Nah, aksiologi ini sistem nilai seperti akhlak, ibadah, dan muamalah atau pekerjaan sehari-hari. Nah, ada juga antropologi. Nah, hakikat manusia seperti kita kan sebagai hamba Allah, kita juga selaku khalifah di bumi. Nah, adapun elemen yang paling penting di dalam kurikulum Islam itu ada integrasi ilmu agama dan umum serta pemahaman nilai-nilai Islam, pengembangan potensi, baik potensi spiritual, potensi intelektual, potensi emosional, dan potensi fisik secara seimbang, serta orientasi kepada pembentukan insan kamil atau manusia yang sempurna. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 4, dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Nah, berbicara tentang penerapan prinsip filsafat pendidikan Islam dalam modernisasi, nah, kita harus menanamkan prinsip tauhid sebagai landasan modernisasi. Sebab prinsip tauhid itu akan selalu ada, akan selalu menjadi prinsip sebagai landasan utama dalam setiap pendidikan, dalam setiap makhluk hidup. Mengintegrasikan teknologi dan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam. Nah, ada juga prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi panduan dalam pengembangan sistem dan menjadi panduan manajemen pendidikan yang transparan dan accountable dan lebih berprinsip. Nah, adapun prinsip pengembangan potensi manusia secara holistik itu seperti mengarahkan kepada kurikulum yang relevan, kurikulum yang bisa dipakai untuk semua kalangan dengan tuntunan zaman. Nah, jadi kurikulum ini akan mengikuti tuntunan zaman. Seperti sekarang zamannya era teknologi, bagaimana kurikulum itu harus bisa mencakup ke semua tuntunan zaman sekarang. Nah, tapi namun tetap berakar kepada nilai-nilai Islam. Jadi mau kurikulum apapun, mau zaman apapun, tetap berakar kepada nilai-nilai agama Islam dan landasan kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun contoh daripada pemanfaatan platform digital untuk pembelajaran yang tetap dijiwai nilai-nilai Islami. Nah, jadi
mengandalkan, walaupun sekarang kita telah ada di zaman era teknologi, tapi era teknologi bisa kita manfaatkan dengan belajar dari Google, dari platform-platform lainnya. Nah, adapun pertanyaan nomor 5 yaitu jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi dalam pembentukan masyarakat yang lebih baik lagi. Nah, adapun daripada urgensi dan fungsi daripada filsafat pendidikan Islam dalam pembentukan karakter. Filsafat pendidikan Islam itu sangat urgent dalam memberikan landasan nilai yang absolut dan komprehensif dalam membentuk karakter siswa. Nah, adapun fungsi daripada urgensi ini yaitu untuk menanamkan keyakinan yang benar atau menanamkan keyakinan tauhid dan tidak bisa tergoyahkan, dan mengembangkan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia, akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, serta membentuk kepribadian yang bertanggung jawab, amanah, dan peduli pada sesama. Nah, hal ini berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Nah, karena di dalam pembentukan masyarakat juga baik pembentukan masyarakat, baik karena individu memiliki kompas moral yang kuat dalam berinteraksi dan berkontribusi. Nah, adapun pertanyaan nomor 6 yaitu tinjau pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Nah, berbicara tentang pendekatan daripada pembelajaran, pendekatan daripada studi filsafat pendidikan Islam, yaitu pendekatan yang efektif adalah pendekatan yang integratif serta pendekatan yang kritis. Nah, integratif di sini yaitu menggabungkan studi atau menggabungkan teks-teks klasik dengan pemikiran kontemporer atau Islam kontemporer. Nah, adapun kritis di sini yang telah saya sebutkan, bahwasanya kritis di sini adalah menganalisis konsep-konsep daripada filsafat pendidikan Islam secara mendalam serta secara relevan dengan tantangan zaman. Nah, pendekatan ini pendekatan ini memiliki arti bahwasanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang kontekstual, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mampu menjawab persoalan-persoalan modernitas tanpa kehilangan identitas Islamnya. Nah, adapun pertanyaan nomor 7 yaitu jelaskan rancangan program pendidikan yang Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut. Nah, adapun rancangan program pendidikan yang integratif. Nah, program pendidikan yang mengintegrasikan hakikat manusia, bahwasannya kita selaku sebagai hamba Allah dan pasti kita di bumi ini akan menjadi khalifah atau pemimpin, dan hakikat pendidikan yaitu sebagai proses memanusiakan manusia atau humanis sesuai dengan fitrahnya dan ajaran Islam, dan harus memiliki komponen-komponen utama.
Yang pertama yaitu ada komponen utama di dalam kurikulum tauhidi atau mengintegrasikan seluruh disiplin ilmu dengan nilai-nilai tauhid, dengan nilai-nilai ajaran agama Allah dan Rasulnya. Yang kedua ada komponen utamanya yaitu ada pengembangan akhlak. Nah, pengembangan akhlak ini sebagai program pembiasaan dan internalisasi nilai-nilai akhlakul karimah, akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Selanjutnya yaitu komponen utamanya yaitu ada pembelajaran berbasis fitrah atau mengakomodasi potensi dan minat peserta didik. Nah, selanjutnya ada yang keempat ada pengembangan keterampilan abad 21. Nah, jadi pengembangan keterampilan abad ke-21 itu mereka itu melatih berpikir kritis serta melatih berpikir kreatif serta kolaboratif dan komunikatif dalam bingkai nilai-nilai ajaran agama Islam. Selanjutnya landasan yang kelima ada pembinaan spiritual dan emosional. Nah, maksud daripada pembinaan spiritual dan emosional yaitu mengembangkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional peserta didik. Nah, jadi selaku guru itu harus mampu mengembangkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional si peserta didik. Selanjutnya nomor terakhir yaitu nomor 8 dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Nah, peran daripada filsafat pendidikan Islam dalam demokratisasi pendidikan, yaitu tepatnya filsafat pendidikan Islam ini mendorong sistem pendidikan yang inklusif dan adil berdasarkan prinsip persamaan derajat manusia sebagai hamba Allah. Nah, jadi tidak membedakan satu sama lain, tidak membedakan dia kaya, dia miskin, akan tetapi sama sebagai hamba Allah. Nah, adapun implementasinya yaitu meliputi yang pertama ada akses pendidikan yang merata. Nah, jadi harus memiliki akses pendidikan yang merata, dengan tujuan menghilangkan diskriminasi ini berdasarkan suku, agama, ras, dan status sosial ekonomi. Nah, dan tidak membeda-bedakan dia dari ras mana, dia tidak membeda-bedakan dari agama mana. Intinya dia hamba, dia makhluk Allah. Dan selanjutnya yang nomor 2 ada kurikulum yang responsif. Nah, kurikulum yang responsif maksudnya adalah memperhatikan keberagaman, kebutuhan, dan potensi peserta didik. Dan yang ketiga ada partisipasi yang aktif. Nah, partisipasi aktif ini mendorong keterlibatan semua pihak seperti guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan orang-orang yang terlibat di dalam sekolahan dalam pengambilan keputusan pendidikan agar satu sama lainnya berkesinambungan, satu sama lainnya itu mengikat. Dan selanjutnya ada keadilan dalam penilaian. Nah, bertujuan yaitu untuk menggunakan sistem penilaian yang objektif dan transparan. Nah, jadi harus adil. Nah, adapun contohnya seperti program beasiswa untuk siswa yang kurang mampu. Nah, ada juga pengembangan kurikulum. Jadi semuanya pengembangan kurikulum muatan lokal yang mengakomodasi keberagaman budaya dan pembentukan komite sekolah yang melibatkan pembentukan daripada komite sekolah yang melibatkan berbagai
elemen masyarakat dan semuanya itu harus berketerlibatan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil untuk mencapai tujuan bersama, yaitu untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif serta pendidikan yang adil. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya dan bagi yang menonton di YouTube saya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.